Hello Builders, kembali lagi bersama gua di Jawara Hobi. Ya, jadi memang sudah agak lama sejak terakhir kali gua upload video. Oke, anyway di video kali ini kita akan mereview high grade Gundam RX-78 di Origin version. Ya, jadi untuk kalian yang mungkin masih baru memulai berkecimpung dalam dunia pergundaman ini. Nah, jadi sedikit informasi kalau model Gundam RX-78 ini adalah salah satu model favorit dari Bandai. Ya, jadi makanya tidak heran kalau kalian melihat Bandai banyak sekali mengeluarkan variasi atau tipe-tipe dari Gundam RX-78 itu sendiri. Ya, jadi kalau kebetulan kalian ingin membeli Gundam RX-78, gua sarankan kalian dapat melihat video saya yang sebelumnya. Karena di sana gua ada membandingkan beberapa Gundam RX-78 yang gua punya. Oke, namun untuk di video kali ini kita akan fokus saja mereview high grade Gundam RX-78 ini. Pertama-tama kita mulai saja langsung dari bahas desainnya. Ya, jadi desain dari high grade RX-78 di Origin version ini tentu saja Bandai tidak asal copy paste dari desain original RX-78 yang ada di anime tahun 1979. Ya, namun Bandai ada melakukan sedikit perubahan desain di beberapa bagian Gundamnya ini agar dapat terlihat lebih modern. Ya, sepertinya konsep yang ingin dicapai oleh Bandai dalam mendesain high grade di Origin ini adalah ingin membuat RX-78 itu tampil lebih sangar dan lebih agresif. Ya, dan menurut gua itu sukses tercapai berkat proporsi dari badan kitnya ini yang kelihatannya memang agak bulky, lebih berisi, dan pokoknya kelihatannya lebih maskulin. Ya, agar kalian dapat lebih memahami maksud dari gua itu, ini akan gua berdirikan bersama dengan rear grade RX-78. Ya, jadi kalian bisa lihat sendiri kalau rear grade RX-78 ini memang tampil menurut gua konsepnya itu lebih ke arah elegan. Yaitu dapat dilihat dari proporsi badannya ini yang menurut gua cukup ideal, tidak terlalu bulky, namun juga tidak terlalu kurus. Ya, jadi berbeda tentunya dengan high grade di Originnya ini yang kalau menurut gua desainnya ini tampak ya pokoknya layaknya seperti sebuah robot perang. Ya, atau istilah dalam dunia pergundaman itu lebih ke ground type. Kita dapat lihat saja dari aksesoris senjata yang kita dapatkan ini cukup banyak. Ya, dan itu memang menandakan kalau Bandai memang ingin menciptakan konsep yang sangar dan agresif pada kitnya ini. Makanya dilengkapi dengan senjata yang cukup banyak. Oke, selanjutnya untuk pewarnaan dari kitnya ini tetap menggunakan skema warna Gundam klasik, yaitu adalah warna biru, warna merah, kuning, dan juga warna putih. Namun color separation pada kitnya ini seperti yang kita harapkan dari sebuah kit high grade. Warna birunya itu tetap cuma satu warna merah cuma satu warna, begitu pula juga dengan warna putihnya ini juga cuma satu warna. Ya, jadi berbeda dengan kit rear grade seperti yang kita tahu color separationnya ini cukup bagus. Bisa dilihat warna birunya ada 2 jenis, warna merah 2 jenis, bahkan warna putihnya ini ada sampai 3 jenis. Selanjutnya kita akan bahas tentang detail dan part separation pada kitnya ini. Ya, jadi kalau dilihat secara sekilas, kit high grade di Origin ini memang tampaknya lebih detail dibandingkan dengan high grade pada umumnya. Ya, namun kalian jangan terkecoh dulu. Ternyata high grade-nya ini tidak sedetail yang kalian lihat. Ya, sebenarnya part separation pada kitnya ini bisa gua bilang memang bagus, tetapi tidak dapat menandingi sebuah kit rear grade. Ya, namun pada high grade-nya ini kenapa kelihatannya detail? Itu karena panel liningnya itu yang cukup banyak. Ya, jadi bisa dilihat di sekujur tubuhnya ini, terutama di bagian kakinya, panel liningnya ini cukup banyak. Ya, jadi sebenarnya part di bagian kakinya ini juga partnya besar-besar, namun karena panel liningnya itu banyak, membuat seolah-olah partnya itu terbagi-bagi. Selanjutnya yang juga turut membantu kitnya ini kelihatan detail itu adalah stiker. Ya, pada kit high grade-nya ini kita mendapatkan realistic decal yang biasa kita dapatkan pada kit rear grade. Entah karena harganya ini yang mendekati kit rear grade, pokoknya kita mendapatkan stiker realistic decal. Selanjutnya ada hal lain yang menarik dari kit high grade-nya ini, itu adalah kita mendapatkan beberapa option saat kita merakit Gundamnya ini. Ya, jadi contohnya saja kita mendapatkan 2 part shoulder yang berbeda desainnya. Ya, jadi kalian bisa memilih sesuai dengan selera kalian. Begitu pula untuk bagian badannya ini kita juga dapat 2 part berbeda, dan di bagian tangannya ini juga dapat 2 option.
Selanjutnya kita akan lihat aksesoris-aksesoris dan detail lebih lanjut lagi dari kitnya ini. Yap, jadi ini semua yang akan kita dapatkan dari high grade RX78 di origin version. Ya, jadi dapat dilihat untuk senjata aksesorisnya ini memang lumayan banyak untuk ukuran high grade. Ya, jadi kalian dapat memaklumi sedikit kenapa harganya itu bisa agak mahal. Ya, jadi aksesoris pertama yang kita dapatkan ini adalah rifle cannon. Detailnya seperti begini, warnanya cuma satu warna. Dan kita dapat memasangnya di bagian backpack belakang dari Gundamnya ini. Dan selanjutnya kita juga mendapatkan sebuah rifle yang warnanya ini cuma satu warna, warna abu, namun di bagian atasnya ini ada sedikit pemanis berwarna kuning dan juga ada stiker metalik berwarna hijau. Ya, jadi untuk detailnya kira-kira seperti begini. Dan untuk rifle-nya ini uniknya kita juga dapat memasangnya di bagian backpack belakangnya. Selanjutnya kita juga mendapatkan rifle lagi dengan warna yang sama dan juga ada warna kuning di bagian atas. Ya, namun untuk modelnya ini agak berbeda dari rifle yang tadi. Ya, jadi dapat dilihat namun keduanya sama-sama bisa kita pasang di bagian backpacknya. Selanjutnya kita juga mendapatkan senjata wajib untuk para robot pembela kebenaran. Dan selanjutnya kita juga mendapatkan sebuah bajoka dengan warna abu dan warna putih. Ya, namun sayangnya untuk warna kuningnya ini adalah stiker. Ya, jadi agak disayangkan. Padahal untuk rifle-nya ini adalah part. Ya, jadi ini bukan stiker, tapi untuk bajokannya ini adalah stiker. Dan aksesoris terakhir ini adalah shirtnya. Untuk detailnya ini sebenarnya standar sekali. Shirtnya ini bisa kita pasang di bagian tangannya ataupun bisa kita pasang di bagian backpack belakangnya. Oke, selanjutnya kita akan lihat detail lebih dekat lagi dari kitnya ini di bagian kepalanya. Jadi detailnya seperti begini. Untuk ukuran matanya ini memang lebih besar dibandingkan yang versi real grade. Ya, selanjutnya kita akan lihat di bagian badannya ini memang warnanya itu agak condong ke arah warna terang. Ya, ini untuk shouldernya. Dan untuk shouldernya ini kita dapat dua option seperti yang saya bilang tadi. Option 1 yang ada pentolannya seperti begini dan option 2 model datar seperti begini. Ya, jadi ini sengaja gua taruh asimetri agar kalian dapat melihat kira-kira kedua optionnya itu dipasangnya gimana. Ya, selanjutnya untuk bagian tangannya ini seperti begini. Kita juga dapat dua option. Satu ada part abunya, satu lagi tidak ada part abunya. Ya, dan selanjutnya kita balik ke bagian belakang. Backpacknya seperti begini. Jadi temanya itu asimetri. Di bagian sisinya ini ada beam saber dan sisinya satu lagi ini ada beam cannon. Ya, jadi menurut gua ini cukup unik. Ya, selanjutnya untuk bagian skirtnya ini memang khas RX78 nya sekali. Selanjutnya untuk bagian kakinya ini seperti yang saya bilang tadi, panel liningnya ini cukup banyak. Ya, jadi panel liningnya itu membantu untuk memperdetail kitnya ini. Ya, jadi dapat dilihat panel liningnya ini membuat seolah-olah partnya ini semuanya part-part yang berbeda, namun sebenarnya ini adalah satu part. Kalau kalian sadari pada kit high grade-nya ini kita juga mendapatkan beberapa realistik decal, meskipun pastinya tidak sebanyak pada kit real grade, namun stiker-stikernya ini sukses membuat kitnya ini kelihatan lebih detail, ya, terutama di bagian shouldernya ini. Dan terakhir di bagian alas kakinya ini cukup detail ya untuk ukuran dari high grade. Sekarang kita akan lihat artikulasi dari high grade RX78 ini. Pastinya dari bagian kepala bisa 360 derajat, ke depannya seperti begini, ke belakangnya seperti begini, dan ke sampingnya sama sekali tidak ada artikulasi. Beam sabernya juga dapat berartikulasi seperti begini. Untuk shoulder cannonnya ini bisa artikulasi ke belakang dan ke depan. Selanjutnya untuk shouldernya bisa artikulasi cukup leluasa. Untuk lengan bisa ke sampingnya seperti begini. Untuk siku tangannya ini really good ya, karena double joint. Dan untuk telapak tangannya ini seperti biasa, ini ball joint ya. Untuk bagian badannya ini bisa ke depannya ini cukup ekstrim ya, jadi sampai patah seperti begini. Untuk ke belakangnya ini seperti begini ya, jadi ada gap sedikit di perutnya ini. Dan selanjutnya untuk artikulasi di skirtnya ini bisa naik turun. Untuk skirt bagian depannya ini dengan ball joint, dan di bagian belakangnya ini sama sekali tidak ada artikulasinya. Ya, selanjutnya untuk bagian kakinya ini pastinya bisa split. Ya, jadi ke depannya seperti begini dan ke belakangnya ini sebenarnya agak terhalangi oleh skirt bagian belakangnya ini. Secara skirt bagian belakang tidak bisa digerakkan. Selanjutnya untuk sikunya ini juga really good, dan untuk lututnya ini sebenarnya bisa kita gerakkan sedikit. Dan untuk telapak kakinya ini ada artikulasi di ujung telapak kakinya. Ya, dan untuk pergelangan kakinya ini bisa berartikulasi seperti begini. Ya, jadi intinya untuk kekokohan dan artikulasi pada high grade RX78 ini menurut gue ini sangat-sangat bagus. Yap, at last kita masuk ke kesimpulan dari RX78 di origin version ini.
Ya, jadi menurut gua dengan harga 320.000 kitnya ini masih worth it untuk kita beli. Ya, jadi dengan harga yang ditawarkan, barang yang kita dapatkan itu menurut gua masih sesuai. Selain kita mendapatkan satu lagi varian dari RX-70A, aksesoris senjata yang kita dapatkan di kitnya ini juga cukup banyak untuk ukuran dari high grade. Begitu pula jika kalian suka fotografi, baik itu indoor maupun outdoor dengan mainan kalian, menurut gua ini juga cocok karena kekokohan pada kitnya ini sebenarnya juga sudah cukup kokoh. Ya, jadi daripada kalian membawa kit high grade-nya ini yang cukup ringkih untuk fotografi di outdoor, mungkin high grade-nya ini bakalan lebih cocok. Dan untuk kelemahan pada kitnya ini, jika kalian lebih mementingkan detail, baik itu color separation, part separation, atau sejenisnya, gua sangat menyarankan kalian langsung saja memilih varian rear grade RX-70A ini. Detail pada kit rear grade-nya ini jauh lebih detail daripada kit high grade-nya ini. Ya, jadi jangan sampai kalian kecewa membeli kit high grade-nya ini dengan ekspektasi kalau detailnya itu bakalan sekelas kit rear grade. Ya, itu pemikiran yang salah karena kit high grade adalah kit high grade, rear grade adalah rear grade. Itu kedua lini yang berbeda. Ya, namun gua juga tidak bilang kalau versi rear grade-nya ini sangat perfect, tidak ada kelemahan. Ya, tentu saja ada karena part separation dan color separation yang banyak itu pastinya membuat part-part pada kit rear grade-nya ini kecil-kecil semua. Ya, jadi saat kalian mengartikulasikan kitnya ini mungkin saja ada part-part kecil yang jatuh. Ya, jadi gua rasa agak tidak cocok kalau kalian mau membawanya untuk fotografi di outdoor, takut ada part yang jatuh. Oke, di akhir kata sebenarnya ini semuanya balik lagi ke preferensi kalian masing-masing. Ya, jadi kalau kalian ingin memajangnya saja di lemari kaca, jarang sekali diposekan, menurut gua rear grade-nya ini bakalan lebih cocok. Ya, tetapi kalau kalian sering memposekan Gundam kalian, memainkan-mainkannya mungkin, atau kalian hanya ingin memajangnya di meja kantor kalian, ya menurut gua high grade-nya ini adalah pilihan yang cocok. Ya, itu karena kitnya ini cukup kokoh, jadi kalian tidak usah pusing memperbaiki gamplangnya itu terus-menerus. Ya, gua rasa sekian saja review dari saya. Terima kasih untuk kalian yang menonton videonya ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Semoga gua bisa lebih konsisten lagi upload videonya. Pokoknya see you in the next video and always live with your passion.